Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan yang patut dan layak untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah kecuali ucapan alhamdulillah. Ucapan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan alhamdulillah Allah hadirkan kita pada malam hari ini di majelis ilmu. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik qala, ia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fiha. Dan mereka, yaitu penduduk Madinah, mereka memiliki 2 hari yang biasa mereka rayakan dengan bermain. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minha. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari hari mereka. Apa itu? Yang pertama adalah Yaumal Adha, dan yang kedua wa Yaumal Fitri. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa umat Islam, kaum muslimin punya 2 hari yang istimewa. Ya, punya 2 hari yang istimewa. Yang pertama adalah Yaumal Adha, ya, hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua wa Yaumal Fitri, hari raya Idul Fitri. Baik, ya. Ini 2 hari raya kita, teman-teman. Ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Biasanya kalau di kita yang lebih rame, yang lebih seru Idul Adha atau Idul Fitri? Kenapa lebih seru Idul Fitri? Ya. Kenapa di kita lebih serunya Idul Fitri? Karena memang ketika Idul Fitri ada THR. Kalau Idul Adha tidak ada THR, ya. Itu. Nah, ini dua hari ini hari yang istimewa bagi kaum muslimin, tapi di antara 2 hari ini itu ada yang lebih istimewa. Jadi di antara 2 hari raya ini ada hari raya yang lebih istimewa. Ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Teman-teman, yang lebih istimewa itu Idul Fitri atau Idul Adha? Ya, kalau kita di masyarakat kita memang yang istimewa itu Idul Fitri. Ya. Padahal Idul Adha itu lebih istimewa. So, Idul Fitri lebarannya berapa hari? Sehari kan? Ya, cuma liburnya panjang gitu. Ya, tapi lebarannya hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal. Tapi kalau Idul Adha itu lebarannya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Gitu ya.
Nah, jadi kaum muslimin teman-teman semua itu memiliki hari yang luar biasa dan ternyata Idul Adha ini merupakan hari yang istimewa. Walaupun memang Idul Fitri juga istimewa, tapi kalau secara keistimewaan Idul Adha bahkan disebut dengan Idul Akbar. Ya, dengan Idul Akbar. Ini menunjukkan bahwa Idul Adha itu luar biasa. Kenapa disebut dengan Idul Adha? Adha itu dari kata udhiyah. Kan kita sering nyebutnya ada Idul Adha, ada apa? Idul Kurban. Ya, jadi hari raya Idul Adha, ada hari raya Idul Kurban. Itu penyebutan di kita. Ya. Nah, kenapa disebut dengan Adha? Karena Adha itu dari kata udhiyah. Apa arti udhiyah? Udhiyah itu berasal dari kata duha yang artinya pagi. Makanya kita mengenal ada surat namanya surat Ad-Duha. Wad-duha, demi waktu duha. Ya, waktu duha itu ya waktu pagi. Nah, dinamakan dengan udhiyah karena Nabi SAW itu biasanya beliau menyembelih hewan pada waktu duha. Ya, maka disebut dengan udhiyah. Karena nanti teman-teman semua kaitan dengan menyembelih binatang itu kalau dalam kajian fikih nanti ada beberapa penamaan, ya. Jadi ada beberapa penamaan atau ada beberapa penyebutan terkait dengan penyembelihan binatang. Nah, menyembelih binatang pada tanggal 10 Zulhijjah maka disebut dengan udhiyah. Ya, udhiyah. Dan tadi saya sampaikan bahwa kenapa disebut dengan udhiyah karena memang biasanya Nabi menyembelih binatang di waktu pagi. Ya, sehingga tidak boleh kita menyembelih binatang sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, dulu pernah ada sahabat yang menyembelih binatangnya sebelum sholat Idul Adha. Maka tidak disebut dengan udhiyah. Itu hanya sembelihan biasa saja. Ya. Nah, jadi ada udhiyah, kemudian ada lagi istilah kurban. Nah, kenapa disebut dengan Idul Kurban? Kalau kurban itu dari kata korubah. Ya. Kita sering menyebut qorib. Ya, jadi qorib itu menunjukkan jarak yang dekat, itu qorib. Kalau jarak yang jauh, ba'id. Ya. Ba'id itu jaraknya jauh, tapi kalau qorib jaraknya dekat. Nah, kenapa disebut dengan kurban? Karena kurban itu adalah ma yataqarrabu bihi ilallah. Sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya nanti kalau disebut dengan kurban, itu tidak selalu menyembelih binatang. Ya, karena segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah maka disebut dengan kurban. Ya, teman-teman ketika sholat, ya sholat itu mendekatkan diri kepada Allah enggak? Ya, sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Berarti sholatnya kurban. Ya, tapi jarang kita nyebut orang mau sholat badai kamana, badai kurban. Kurban naon? Sholat maghrib, kurban sholat maghrib. Ya. Tapi kalau secara bahasa, kurban itu segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam bentuk amalan apapun. Ya, dalam bentuk amalan apapun. Nah, ketika di bulan Zulhijjah, itu tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan menumpahkan darah. Maksudnya apa? Menyembelih binatang. Gitu. Maka kurban di bulan Zulhijjah itu apa? Yaitu menyembelih binatang. Ya. Nah, jadi ada yang menyebut dengan Idul Adha, gitu ya. Jadi hari raya menyembelih. Nah, kalau orang yang menyembelihnya disebut dengan mudhahi. Ya, mudhahi itu orang yang menyembelih. Nah, kita seringkali kadangkala juga menyebut dengan kurbani. Ya, jadi kurbani, orang yang kurban.
Nah, makna dari udhiyah juga itu memiliki makna apa? Tadhiyah. Ya, ini hampir sama katanya, ada udhiyah. Jadi kalau udhiyah menyembelih binatang, ada juga tadhiyah. Kalau tadhiyah itu artinya pengorbanan. Ya, tadhiyah, pengorbanan. Kenapa pengorbanan dalam bahasa Arab disebut dengan tadhiyah, dan ini hampir sama dengan udhiyah, menyembelih binatang, menunjukkan bahwa memang salah satu bentuk penyembelihan binatang ketika di bulan Dzulhijjah itu adalah sebagai bentuk tadhiyah, sebagai bentuk pengorbanan. Ya. Walaupun tadi yang namanya berkorban, ya, pengorbanan itu tidak selalu dengan binatang. Ya, tidak selalu dengan binatang. Nah ini ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada udhiyah, ya, kemudian juga ada kurban. Nah, kalimat kurban itu kita temukan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang anak-anaknya Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba kurbanan. Ya, idz qarraba kurbanan. Ketika keduanya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah kurbanan, dengan sebuah pengorbanan. Ya, yang satu mengorbankan binatang, yang satu mengorbankan hasil dari perkebunannya. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima kurbannya siapa? Kurbannya Habil. Dan yang ditolak kurbannya Qabil. Kenapa? Karena Habil ketika berkurban, beliau berkurban dengan yang terbaik. Sedangkan Qabil berkurban dengan yang terburuk. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman semua, kalau kita mau berkurban, melakukan pengorbanan, maka hendaklah berikan yang terbaik. Ya, kalau binatang yang terbaik gitu ya. Jadi lamun domba, kerma domba nate leutik, hideung. Ya, gitu. Jadi coba ya yang terbaik ya, berikan yang terbaik. Itu ya. Kemudian nanti ada lagi kaitan dengan penyembelihan binatang itu, tadi ada udhiyah, kemudian ada lagi yang disebut dengan hadiyu. Ya. Kalau hadiyu apa? Kalau hadiyu hewan ternak yang disembelih di tanah haram pada hari nahar pada saat melaksanakan haji tamatu atau haji qiron. Nah, jadi saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, ya haji tamatu dan qiron, itu nanti mereka menyembelih binatang. Nah, menyembelih binatang itu namanya hadiyu. Ya. Kemudian ada lagi akikoh. Ya, jadi ini kan kaitan penyembelihan binatang ya. Jadi tadi yang pertama ada udhiyah. Udhiyah. Kemudian ada lagi apa? Hadiyu. Ya, jadi hadiyu ini mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada lagi akikoh. Ya. Akikoh. Nah, akikoh juga menyembelih binatang. Ya. Jadi akikoh itu menyembelih binatang. Nah, kalau akikah itu menyembelih binatangnya karena kenapa? Karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah berikan anugerah kelahiran seorang anak, ya, gitu. Kalau anaknya laki-laki, nyembelih berapa ekor? 2, ya. Jadi kalau seorang laki-laki nyembelih 2 ekor kambing. Kalau anaknya perempuan 1, ya. Kalau kembar laki-laki 4. Namun kembar natilu genep mencitna gitu. Ya. Nah, itu kaitan dengan menyembelih binatang. Jadi akikah, ya.
kullu gulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, tergadaikan dengan akikahnya. Nah, akikah itu menyembelih binatang kaitan dengan hari kelahiran. Ya, kaitan bukan hari kelahiran, kaitan dengan lahirnya anak gitu ya. Kemudian ada lagi itu penyembelihan binatang namanya al-fara. Ya, jadi ada udhiyah, ada hadiyu, ada aqiqah, ada juga nyembelih binatang namanya al-fara. Pernah dengar teman-teman? Nah, al-fara itu adalah penyembelihan hewan yang dilakukan masyarakat jahiliyah sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dengan harapan apa? Ya, berharap keberkahan dan banyaknya keturunan. Itu namanya al-fara. Ini juga sama, nyembelih binatang. Ya. Nah, tapi sembelihan binatang ini oleh orang-orang jahiliyah dilakukan karena apa? Kaitan dengan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Penyembahan terhadap berhala-berhala mereka. Gitu. Itu namanya al-fara. Nah, ada lagi ya, nyembelih binatang namanya al-atirah. Ya, al-atirah. Kalau al-atirah, ini saya tulis dulu ya. Al-atirah. Kalau al-atirah itu penyembelihan hewan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebagai bentuk persembahan bagi Tuhan mereka. Dan ini dilakukan di 10 hari awal bulan Rajab. Ya, sehingga disebut oleh mereka dengan sebutan Rajabiyah. Karena bukan Rajaban. Beda kalau Rajaban di kita. Ya, ini Rajabiyah. Nah, namanya al-atirah. Tetap mereka menyembelih binatang untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ya, tapi dilakukannya khusus di bulan Rajab. Di 10 hari awal bulan Rajab. Nah itu teman-teman semua beberapa istilah kaitan dengan penyembelihan gitu ya. Nah adapun penyembelihan di bulan Zulhijjah ini disebut dengan udhiyah ya, udhiyah. Baik. Itu ya teman-teman semua. Kita menemukan ada 10 hari yang istimewa. Ya, gitu ya. Kita menemukan ada 10 hari yang istimewa. Pertanyaannya, 10 hari yang istimewa itu mana yang lebih istimewa? Apakah 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari awal bulan Zulhijjah? Mana yang lebih istimewa? 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari awal bulan Zulhijjah? Kan? 10 hari bulan Zulhijjah. Yang lain? Zulhijjah. Ya. Berarti yang 10 hari terakhir bulan Ramadan kalah ya oleh 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, ini para ulama itu mendiskusikannya panjang lebar itu. Ya, kaitan dengan mana yang lebih utama? Apakah 10 hari 10 hari awal Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ini diskusi para ulama di situ membahas terkait dengan mana yang lebih utama. Ya. Ada satu ungkapan yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini sebuah pernyataan yang cerdas juga begitu. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau bicaranya malam, ya, kalau bicaranya malam, 10 malam, mana yang lebih istimewa? Maka tentu yang lebih istimewa 10 malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Allah menurunkan Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Jadi kalau bicaranya malam, maka tentu 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih istimewa. Tapi kalau bicaranya hari, ya, kalau bicaranya hari, ma min ayyam. Ya, ayyamin itu artinya hari. Jadi kalau bicaranya hari, tidak ada hari yang lebih istimewa kecuali di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, berarti ya kalau yang namanya hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Nah, kenapa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi sesuatu yang istimewa? Karena teman-teman begini, ketika di bulan Ramadan, ya, ketika di bulan Ramadan itu semangat orang mengerjakan amal soleh luar biasa. Ada orang yang biasanya jauh dari Quran, tara maca Quran. Datang bulan Ramadan, semangat maca Quran. Ya. Ada orang yang tara sedekah. Datang bulan Ramadan, wah rajin berburu sedekah. Ya, gitu. Nah, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, semangat untuk mengerjakan amal soleh luar biasa. Bahkan kalau Masjid Al-Latif kan di 10 hari terakhir bulan Ramadan kosong atau penuh? Penuh, ya, penuh. Apalagi di malam-malamnya penuh itu. Gitu. Bulan Syawal penuh tuh. Ya, gitu. Kalau masjid-masjid yang lain, masjid-masjid yang di pinggir-pinggiran begitu ya, itu memang biasanya penuhnya itu ketika di awal-awal Ramadan. Ya. Di 10 hari pertama bulan Ramadan bahkan sampai bikin tenda. Nah, masjid tidak muat. Ya, gitu. 10 hari kedua bulan Ramadan mulai tenda dicopot. Kenapa? Penuhnya di dalam masjid. Nanti di 10 hari terakhir kembali ke settingan awal. Ya. Gitu. Jadi kalau ketika 10 hari awal masjidnya asa sempit gitu. Udah seueur jamaah. Ya, tapi ketika di 10 hari terakhir masjidnya asa lega gitu. Ya. Kenapa jamaahnya teu ayahan? Nah, tapi kalau Al-Latif beda ya. Kalau Al-Latif justru di 10 hari terakhir ini penuh Masya Allah. Ya. Nah, baik. Itu ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datang bulan Ramadan, semangat orang mengerjakan amal saleh luar biasa. Ya. Dan ada hal yang sering kita lupakan, yang semangatnya berbeda tidak seperti bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu bulan Zulhijjah. Ya. Padahal 10 hari awal bulan Zulhijjah ini istimewa. Sama seperti bulan Ramadan. Ya. Tapi tadi ketika di bulan Ramadan semangat orang untuk mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah itu luar biasa. Di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Zulhijjah, kira-kira semangatnya sama atau tidak? Tadi ada orang yang jarang baca Quran, datang bulan Ramadan, dekat Quran tuh, baca Quran. Ya. Ada orang yang ketika di bulan Zulqa'dah, dia jarang baca Quran, masuk bulan Zulhijjah, baca Quran enggak? Enggak juga. Kenapa? Biasa weh. Ya, biasa. Nah ini yang jadi kenapa 10 hari awal bulan Zulhijjah ini menjadi sesuatu yang istimewa? Karena memang ini bulan yang termasuk seringkali dilalaikan oleh manusia. Ya. Padahal keutamaannya luar biasa. Gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi kalau bicara malam maka tentu 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama kata Ibnu Taimiyah. Tapi kalau bicaranya hari, ma min ayyam, ya tidak ada hari yang lebih istimewa kecuali itu di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sekarang kita tanggal berapa? Tanggal 20 Mei 2025. Ya, kalau hijriahnya nah, udah apa?
Eh? 19 perasaan bukan, Mbak? 23 ya? Ah iya. Ya, sekarang udah masuk karena sudah lewat maghrib, sudah masuk tanggal 23 Dzulqa'dah. Ya, 23 Dzulqa'dah. Berarti beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Teman-teman, ketika mau memasuki bulan Ramadan, ada tarhib Ramadan tidak? Di mana-mana, di berbagai tempat ada tarhib Ramadan. Ya, menyambut Ramadan, bikin acara itu, bikin acara ini untuk menyambut bulan Ramadan. Coba di bulan Dzulqa'dah, pernah dengar enggak tarhib Zulhijjah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ketika bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan orang bersemangat. Ya, bahkan di kita ada tradisi, ya, Akang Teteh, ada tradisi di kita kalau mau masuki bulan Ramadan itu mesti ngariung heula. Ya, nanaonan ngariungna? Botram gitu. Ya, botram. Ada tarhib Ramadan. Tarhib 1, tarhib 2, tarhib 3 menyambut Ramadan. Tapi tidak ada acara tarhib Zulhijjah. Itu enggak ada. Ya, menyambut kedatangan bulan Zulhijjah. Padahal bulan Zulhijjah ini bulan yang istimewa sama seperti bulan Ramadan. Ya, nanti kita akan bahas pada Isya, kita akan coba bahas kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Kemudian amalan apa saja yang mesti kita persiapkan terkait dengan bulan Zulhijjah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa ketika manusia meninggal dunia, maka manusia nanti akan dibangkitkan dengan menggunakan dua pakaian. Apa yang dimaksud dengan dua pakaian itu? Yang dimaksud dengan dua pakaian itu adalah al-amalus shalih wal amalut talih. Pakaian yang pertama disebut dengan amal shalih. Dan pakaian yang kedua disebut dengan amal talih. Ya. Jadi kebalikan dari shalih itu talih. Jadi ketika manusia dibangkitkan, itu dia akan dibangkitkan dengan menggunakan dua pakaian ini, teman-teman semua. Tadi yang pertama adalah al-amalus shalih, amal shalih. Dan yang kedua amal talih. Nah, tentu bagi kita bahwa dalam hidup yang sekarang sedang kita jalani ini, ada momen-momen, ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan dorongan kepada kita untuk mengerjakan amal soleh itu gitu. Jadi sesuatu yang sedang kita bahas pada malam hari ini, keistimewaan bulan Zulhijjah, ya, keistimewaan bulan Ramadan, itu bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki iman, yang iman itu melahirkan amal. Karena bagi mereka yang tidak mengerjakan amal soleh, nggak ada waktu istimewa gitu. Zulhijjah biasa saja, Ramadan biasa saja. Ya. Nah, oleh karena itu, kenapa kita mempelajari ada loh bulan-bulan yang istimewa, ada loh waktu-waktu yang istimewa ketika kita mengerjakan amalan itu di waktu tersebut,
itu pahalanya luar biasa. Kenapa kita kejar? Ya, kita bersemangat untuk melakukan itu karena kita sedang berusaha untuk mengerjakan amal solih. Ya. Dan itulah yang disampaikan Nabi SAW bahwa ketika manusia dibangkitkan itu dengan menggunakan dua pakaian. Yang pertama amal solih dan yang kedua amal tolih. Ya, jadi teman-teman, bacaan Quran yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan, maka ketika hari kebangkitan itu akan kita pakai gitu. Ya. Begitu juga amal tolih. Ya. Apa itu amal tolih? Amal tolih itu kebalikan dari amal solih. Ya. Contoh sedekah gitu ya, itu amal solih akan kita bawa. Ya. Kebalikan dari sedekah, kebalikannya apa? Pelit, ya, kikir, itu amal tolih. Dermawan itu amal solih. Kalau pelit, kikir itu amal tolih. Jujur itu amal solih. Ya. Kebalikan dari jujur, bohong. Maka bohong sebagai amal tolih. Ini akan kita bawa. Ya. Jadi kalau kita berusaha dalam kehidupan dunia ini, kita berusaha untuk jujur, maka jujur ini akan jadi amal solih bagi kita. Tapi kalau dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, justru kita dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan, maka kita akan membawa kebohongan itu menjadi amal tolih bagi kita. Ya, amal tolih bagi kita. Jadi itu ya, kita akan menggunakan dua pakaian yaitu amal solih dan amal tolih. Maka ada bulan-bulan, ada waktu-waktu di mana ketika kita mengerjakan amal solih itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena pahalanya akan dilipat gandakan. Tadi sebelum Isya kita bahas kalau mau datang bulan Ramadan luar biasa bagaimana kita mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan. Dan itu sesuatu yang baik teman-teman. Sesuatu yang baik ketika kita mempersiapkan acara untuk menghadapi bulan Ramadan. Sampai di berbagai masjid, di berbagai komunitas, di berbagai lembaga itu bikin namanya tarhib Ramadan. Ya, tarhibnya pakai ha ya, karena kalau dalam bahasa Arab nanti beda baca beda makna ya. Ada tarhib, ada tarhib. Cara penulisannya ada tarhib, ya pakai ha. Ada tarhib. Nah, jadi ada tarhib, ada tarhib. Apa bedanya? Kalau ini tarhib ya dari kata rohaba, ya makanya ada muncul istilah marhaban, marhaban ya Ramadan. Nah ini hanya pakai ha yang ini, artinya sambut, menyambut. Jadi marhaban ya Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Tapi kalau tarhib pakai haknya yang ini, itu maknanya bukan menyambut, bukan sambutan, tapi maknanya ancaman. Ya, beda tuh, tarhib sambutan, tarhib ancaman. Nanti ada lagi yang ketiga, targib. Ya, targib. Apa itu targib? Kalau targib motivasi, dorongan. Ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan landasan iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu namanya targhib. Gitu ya. Jadi bedakan ada tarhib, ada tarhib. Baik, ini teman-teman semua. Kenapa bulan Zulhijjah ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita? Ya. Nah, jadi mulailah nanti, nah ini mungkin kajian kita pada malam hari ini
ini dalam rangka kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah ya. Jadi ini ya termasuk juga ini sebagai tarhib Dzulhijjah gitu ya. Walaupun jarang kita dengar ada tarhib Dzulhijjah. Yang ada tarhib Ramadan. Nah, sekarang tarhib Dzulhijjah. Baik, teman-teman semua, kenapa Dzulhijjah ini menjadi sesuatu yang istimewa? Yang pertama, bulan Dzulhijjah ini istimewa karena bulan ini tidak memiliki kekurangan. Siapa yang bilang demikian? Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Bukhari jilid 3 halaman 27, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, syahrani la yanqusani, ada 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan. Yang dimana 2 bulan itu disebut dengan syahrul Id, 2 bulan hari raya. Ya, tadi ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Gitu. Jadi hari raya kita cuma 2 ini. Ya. Idul Adha, hari raya menyembelih. Kalau Idul Fitri, hari raya, Fitri apa artinya? Nah, kalau kita terjemah Fitri suci, bersih. Fitri itu makan. Ya. Jadi Idul Fitri yaitu hari raya makan. Makanya ketika lebaran mah banyak makan. Ketika Ramadan kolesterol terjaga. Ketika lebaran kolesterol naik karena banyak makan gitu ya. Jadi Id ya, ada ya'udu itu kembali, fitri berbuka. Maksudnya kembali makan di siang hari. Jadi fitri itu maknanya yang pertama bisa makna bersih, suci. Yang kedua fitri itu artinya berbuka, maksudnya makan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Yang pertama farhatun indal fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Nah, jadi bulan Dzulhijjah ini kenapa menjadi bulan yang istimewa? Karena Nabi SAW menyampaikan bulan yang tidak memiliki kekurangan. Syahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan. Syahrul Id, ya, 2 bulan itu juga dinamakan dengan 2 bulan hari raya. Apa itu? Ramadan wa Dzulhijjah. Ya, yaitu bulan Ramadan dan juga bulan Dzulhijjah. Apa yang dimaksud dengan tidak memiliki kekurangan? Kenapa 2 bulan ini, bulan Dzulhijjah dan bulan Ramadan, ini dianggap sebagai bulan yang tidak memiliki kekurangan? Karena 2 bulan ini tidak kurang dalam kaitan dengan pahala dan keutamaan. Ya, teman-teman, kita tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Ibadah yang wajib pahalanya dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah seperti wajib. Itu bulan Ramadan. Ya. Makanya Nabi SAW menyampaikan rugi. Kalau dalam bahasa Arabnya dengan istilah roghima anfumri'in, celaka hidung seseorang. Ya, celaka hidung seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang yang jatuh, kemudian jatuh teh yang pertama kena hidung gitu. Lamun bahasa Sunda nama naon? Jadi gebis Kang, ya, jatuhnya teh kena hidung. Ya, tikusruk. Ya, kalau bahasa Sunda nama tikusruk. Ya, lamun bahasa Indonesia naon tikusruk teh? Coba di sini bahasa Indonesia tikusruk apa? Tersungkur, itu ya, tersungkur. Nah, jadi sungguh tikusruk gini ya. Ya, jadi sungguh celaka orang yang masuk bulan Ramadan, ya. Jadi orang yang masuk bulan Ramadan dia membawa dosa,
keluar dari bulan Ramadan, dosanya enggak diampuni oleh Allah. Celaka itu orang yang kayak gitu. Ya, siga jelema tikus ruk gitu. Ya, celaka itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keutamaan. Makanya Nabi mengatakan, la yanqusani. Bulan ini tidak memiliki kekurangan. Saking apa? Saking banyaknya keutamaan. Sekarang ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia membawa dosa, keluar dari bulan Ramadan dosanya enggak diampuni, kan rugi pisan gitu. Ya. Kalau Ramadan saja dosanya enggak diampuni, mau bulan yang mana lagi yang mau diampuni dosanya? Ramadan saja dia sia-siakan. Dosa-dosanya enggak diampuni, mau di bulan yang mana lagi? Nah, jadi teman-teman semua, kenapa 2 bulan ini dinamakan dengan bulan yang tidak memiliki kekurangan? Karena 2 bulan ini penuh dengan keutamaan, penuh dengan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya semangat mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan luar biasa. Karena pahalanya dilipat gandakan. Ya, pahalanya dilipat gandakan. Nanti kan ada ibadah di pagi hari, ada ibadah di siang hari, ada ibadah di malam hari. Itu sudah dipetakan oleh Nabi SAW. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika di bulan Ramadan. Nah ini semangat kita mengerjakan amal soleh tidak hanya bulan Ramadan. Ada bulan yang kedua. Yang Nabi mengatakan bulan ini pun sama, layan kusoni, tidak ada kekurangannya. Bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Tadi di awal saya sampaikan teman-teman ya. Mana yang lebih orang bersemangat ketika di bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah? Bulan Ramadan bersemangat mengerjakan amal soleh. Ada bulan Dzulhijjah? Biasa saja. Ini makanya ini harus terus kita perbaiki ya teman-teman semua ya. Nah jadi ini keutamaan bulan Dzulhijjah itu yang pertama bulan ini tidak memiliki kekurangan. Maksudnya apa? Begitu banyak pahala dan keutamaan di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua ini hadis dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari al-amalus salihu fihinna. Yang amal soleh pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah. Paling dicintai oleh Allah. Nah, ahabbu itu disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil itu apa? Ini sedikit ya, kalau dalam bahasa Arab teman-teman. Jadi ahabbu itu isim tafdil, menunjukkan sesuatu yang lebih. Ismut tafdil. Ya. Nah, jadi isim tafdil ini menunjukkan sesuatu yang lebih. Nah, contohnya ini, ahabbu, ya, paling dicintai. Menunjukkan kalau sudah katanya paling dicintai, nggak ada yang lain. Kabir itu besar. Kalau paling besar, apa? Kalau paling besar, akbar. Ya. Kalau sudah kata-katanya akbar, ada yang lebih besar lagi enggak? Enggak ada. Makanya kadangkala kita penggunaan kalimat akbar ini terlalu sederhana. Tabligh akbar. Wah, hadir 50 orang. Lain tabligh akbar atau eta mah. Ya. Bahkan ada istilah gitu, dangdut akbar. Aduh, ya. Dangdut akbar segala nih. Ya. Jadi kalau sudah kata-katanya akbar, ini menunjukkan tidak ada yang lebih daripada itu. Makanya dalam takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ada yang besar lagi? Tidak ada. Sudah Allah yang paling besar. Nah, gitu ya. Nah, jadi kabir besar. Akbar paling besar. Shagir kecil. Ya.
Asghar paling kecil. Ya, asghar paling kecil. Namun asgar asli Garut eta mah. Ya, asli Garut. Gitu. Zakiyun cerdas. Itu zakiyun cerdas. Ya. Kalau azka paling cerdas. Ya. Azka paling cerdas. Nah, itu ya. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwa mamin ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu solihu fihinna, yang amal soleh pada hari-hari itu kalau dikerjakan ahabbu ilallah, paling dicintai, paling disukai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashri, dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya. Kalau kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya. Wahai Rasulullah, ya, tidak juga jihad di jalan Allah? Maka kemudian Nabi bersabda, qala walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak juga jihad di jalan Allah. Jadi ini kalau kita mengerjakan amal salih di 10 hari awal bulan Zulhijjah, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak dengan jihad di jalan Allah? Ya, ya. Jadi jihad di jalan Allah saja itu bisa kalah dengan amal soleh pada 10 hari di bulan Zulhijjah itu. Illa, kecuali, Nabi melanjutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar dengan membawa dirinya dan hartanya, ya, gitu. Jadi artinya orang ini pergi membawa jiwa dan juga hartanya, kemudian sampai kemudian dia meninggal, dia syahid. Nah, itu tetap lebih utama. Ya, lebih Allah cintai. Gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan teman-teman. Ya, keistimewaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin asyr. Demi fajar dan 10 dan malam yang 10. Ya, walayalin asyrin, dan malam yang 10. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan malam yang 10 itu apa? Al-layalil asyr, malam yang 10 itu adalah asyru dzulhijjah, 10 di bulan Zulhijjah. Gitu ya. Nah, kemudian apa keutamaan bulan Zulhijjah? Keutamaan bulan Zulhijjah itu karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bi anna rajulan minal yahudi qala lahu ya amiral mu'minin. Ada seseorang di kalangan Yahudi, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada satu ayat di dalam kitab kalian yang sering kalian baca. Lau alaina ma'syarul yahud, andai kata ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, latakhadna dzalikal yauma 'idan, pasti kami akan jadikan hari itu adalah hari raya. Itu kata orang Yahudi. Ya. Jadi kalau ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Qala ayu ayatin, Umar kemudian bertanya, ayat yang mana? Ayat yang mana? Nah, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Qala Umar. Umar kemudian berkata,
qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu betul ya ketika ayat itu turun, hari apa, di tempat mana ayat itu turun, kami tahu betul. Wa huwa qaimun bi Arafata yauma Jumu'ah, yaitu ketika beliau sedang berdiri wukuf di Arafah yauma Jumu'ah, pada hari Jumat. Nah, ya, pada hari Jumat. Jadi dan bagi kita teman-teman tentu hari Jumat ini adalah hari raya. Ya, makanya para ulama memakruhkan saum hanya pada hari Jumat. Kenapa? Dah hari Jumat mah hari raya. Gitu. Beda dengan hari raya yang tadi. Kalau hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu bukan makruh saum. Ya, bukan makruh puasa tapi haram. Ya, jadi akang nggak boleh, walaupun akang soleh getol gitu ya, ke lebaran teh, Kang gerak tuang ya, ente ker puasa, nggak tekenging. Ya, tidak boleh lebaran mah gitu. Kudu batalkeun we eta mah. Termasuk nanti ya. Insya Allah teman-teman kalau tidak ada perubahan ya, tahun ini Idul Adha itu akan jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Betul tidak? Ya. Itu akan jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau tidak ada perubahan insya Allah itu akan jatuh pada hari Jumat. Ya, jadi hari Idul Adha tahun ini itu akan jatuh pada hari Jumat. Nah, itu nanti para ulama menjelaskan ya kalau dua hari raya bertepatan. Ya, jadi kalau bertepatan idza jistama'a idain apabila bertemu dua hari raya, yaitu baik itu hari raya Idul Adha atau Idul Fitri ketemu dengan hari raya mingguan yaitu Jumat. Ya, makanya nanti ada rukhsah ya. Ada rukhsah, ada keringanan bagi laki-laki yang ketika paginya ikut sholat Id, maka siangnya boleh tidak Jumatan. Ya, itu yang paginya sholat Id. Ya makanya Idul Adhana tidak ikutan sholat, Jumatana itu kacau ya teman. Ya, gitu. Nah itu boleh. Tapi kata Nabi, wa nahnu mujtamiun, tapi kalau kami mah tetap melaksanakan Jumat gitu. Ya, tetap. Artinya apa? Karena Rasul mah kan sebagai pengurus masjid. Ya, ketua DKM lah kan gitu ya. Ketua DKM-nya. Makanya tetap diselenggarakan Jumatan mah gitu. Jadi tahun ini hari raya Idul Adha hanya jatuh pada hari Jumat, kemudian mencitnya pada hari Jumat, jangan diliburkan Jumatan mah. Ya, Jumatannya jangan libur, Jumatannya tetap jalan ada gitu. Cuma nanti ada keringanan silahkan bagi laki-laki yang mau Jumatan atau yang tidak silahkan gitu ya. Nah, jadi ayat itu turun ketika apa? Ketika Nabi sedang berdiri di Arafah, ya, Arafah, dan ketika pada hari Jumat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di bulan ini, bulan Zulhijjah ini, Allah sempurnakan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama bagi kalian. Menunjukkan keistimewaan bulan Zulhijjah. Kemudian yang selanjutnya, di bulan Zulhijjah ini kenapa istimewa? Ada saum atau ada puasa satu hari tapi pahalanya bisa menghapus satu tahun yang sebelumnya. Siyamu yauma Arafata, saum pada hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanah allati qablahu. Ya. Ini bisa menghapus dosa setahun yang sebelumnya. Wasanatal lati ba'dahu, dan satu tahun yang setelahnya. Jadi saum satu hari itu pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Jadi saum pada tanggal 9 Zulhijjah
itu pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya, gitu. Jadi kalau sudah dihapus dosa, tenanan melakukan dosa enggak begitu juga. Ya, siga aya teman-teman ada orang pulang ibadah haji, ya, si Pak Haji, eta mah beres ibadah haji, teka tinggal datang ke masjid. Padahal dulu sebelum ibadah haji, getol ke masjidnya, sholatnya di masjid, beres ibadah haji, sholat di masjid. Ditanya, Pak Haji, kan baru pulang ibadah haji, nah hantu sholat ke masjid. Cek Pak Haji teh naon? Ya kan sholat sekali di Masjidil Haram sama seperti 10.000 di tanah air gitu. Jadi 10.000 kali di tanah air. Nah berarti saya 1 bulan haram nih. Ya. Kali 10.000 kan sabaraha tuh. Jadi masih kena aya saldo lah, tenang ya. Kalau di tanah air juga sholatnya di masjid. Nah tidak begitu teman-teman ya. Jadi bukan berarti ketika diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, kemudian kita berbuat dosa dagangnya diampuni dengan saum 1 hari, ya enggak begitu juga. Ya. Wasiyamu yaumi Asyura, dan saum pada hari Asyura, ya Asyura tanggal berapa? Asyura tanggal 10 bulan Muharram, ya tanggal 10 bulan Muharram. Jadi siapa yang saum bulan Muharram, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu, fadilahnya, keutamaannya Allah akan hapus dosa dia setahun yang telah lalu. Nah ini keutamaan ya bulan Dzulhijjah. Kemudian kalau bulan Dzulhijjah ini sesuatu yang istimewa teman-teman, sama seperti bulan Ramadan, maka amalan apa yang bisa kita lakukan? Amalan apa yang bisa kita kerjakan? Nah, ini kalau orang yang solih, orang yang semangat mengerjakan amal soleh, begitu. Kalau bulan tersebut, 10 hari tersebut, itu 10 hari yang istimewa, amalan apa yang bisa saya lakukan? Amalan yang bisa teman-teman lakukan yang pertama adalah yaitu melaksanakan saum, ya saum gitu atau puasa seperti tadi ya saum 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di hari-hari tersebut ya yaitu memperbanyak takbir dan juga zikir. Ya, memperbanyak takbir dan juga zikir. Makanya ini sebetulnya bedanya takbiran antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri takbirannya yang dicontohkan Nabi dari kapan? Idul Fitri ini dari kapan? Nabi mah takbirannya kalau Idul Fitri itu kalau keluar rumah mau sholat id. Itu aja. Ya, Nabi enggak ada takbiran malamnya, enggak. Pas mau berangkat ke tempat sholat, ke lapangan, Nabi takbiran. Allahu Akbar, Allah. Sambil jalan sambil takbiran. Itu ketika hari raya Idul Fitri. Ya. Gitu. Tapi kalau Idul Adha, Nabi lakukan takbirannya itu ketika memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, ba'da maghrib. Jadi kalau besok 10 Dzulhijjah, hari ini ba'da maghrib itu sudah takbiran. Terus panjang malam takbiran, boleh. Sampai kapan kita berhenti takbiran? Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. Jadi takbirannya bisa sampai 4 hari gitu. Ya. Di kita suka kedengeran enggak kalau bulan Dzulhijjah takbiran sampai 4 hari? Enggak ya? Ya. Baru dakta, biasanya rame sambil mawa bedug kan gitu. Wah, mawa bedug gitu. Itu Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Idul Adha ada enggak yang bawa bedug gitu? Kajalan gitu. Teu aya. Nah, dan malam Idul Adha mah sibuk milari sapi gitu.
Ya, sibuk ngirim sapi. Jadi bete aya takbiran. Padahal justru ketika bulan Zulhijjah mulai tanggal 10 bulan Zulhijjah perbanyaklah kita bertakbir. Ya. Ini hadis dari Nabi SAW. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Hendaklah memperbanyak pada 10 hari awal itu untuk tahlil, takbir, dan tahmid. Jadi tidak hanya 10, 11, 12, 13, tapi justru memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu ya. Jadi perbanyak zikir, perbanyak takbir. Kemudian amalan apa lagi yang bisa kita lakukan teman-teman? Amalan yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah itu adalah melaksanakan ibadah haji. Ya. Sudah daftar ibadah haji belum? Sok daftar ya. Karena kalau teman-teman daftar besok nanti dapat bisa berangkatnya kurang lebih sekitar 19 tahun yang akan datang. Ya, gitu. Ibu saya daftar ya ibadah haji itu baru dapat kursi 19 tahun yang akan datang. Ya, sudah diniatkan saja mah. Ada usia alhamdulillah berangkat, tidak ada usia sudah ada niat. Ya. Jadi Akang Teteh kalau yang ada rezeki ti ayeuna daftar gitu. Dari sekarang daftar. Ya, kecuali kalau Akang Teteh mah orang yang berduit. Ya, berangkatnya pakai haji furoda gitu ya. Haji furoda itu mulai dari 500 sampai 1 M. Ya, kemarin ada jamaah saya berangkat ibadah haji furoda. Berapa Bu? 650 juta. Masya Allah ya. Gitu. Nah, ya. Nah, jadi kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan, ya, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Jadi bagi orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Gitu. Nah jadi teman-teman semua amalan yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah yaitu menunaikan ibadah haji. Ya, ibadah haji. Maka alhamdulillah bersyukur buat teman-teman yang sudah daftar untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, atau mungkin ada keluarga kita yang berangkat ibadah haji di tahun ini. Ya, walaupun ya kita lihat di berita tahun ini memang tahun yang penuh dengan cobaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Ya, satu rombongan itu harus terpisah. Ya, satu rombongan terpisah gitu. Itu ujian keikhlasan, ujian kesabaran harus dihadapi. Ya, walaupun alhamdulillah pemberitaan terbaru yang terpisah bisa disatukan kembali katanya. Ya. Bisa disatukan kembali. Ya, jamaah kami itu satu rombongan 65 orang terpisah. Ya, 47 ke Madinah dulu, yang sisanya ke Mekah dulu. Aduh, kumaha apa pisah kieu gitu ya. Nah, itu ujian ya, teman-teman semua. Jadi niatkan dari sekarang untuk melaksanakan ibadah haji. Cung, ada yang sudah daftar belum? Udah daftar? Minimal untuk booking aja dulu gitu. Sehingga tahu saya berangkat tahun berapa gitu. Ya, jangan nunggu tua teman-teman. Ya, jangan nunggu nanti aja, jangan. Kalau Anda semua ada rezekinya sekarang, sudah niatkan sekarang. Ya, bahkan kalau ada yang punya anak baru usia berapa tuh? Ya, masih kecil, daftarkan we. Supaya apa? Ketika ibadah hajinya masih muda, masih kuat. Ya. Masya Allah ya, kita lihat di berita ada nenek yang usia 100 tahun. Ya, yang 100 tahun beliau bisa berangkat ibadah haji tahun ini. Gitu. Ya, bahkan ada seorang bapak-bapak ya, seorang ayah itu beliau ngumpulin uang dari tahun 80-an. Ya, ngumpulin uang di tahun 80-an sampai akhirnya alhamdulillah tahun 2025 bisa berangkat ibadah haji. Gitu. Ya, berapa lama tuh ngumpulinnya? Ini ya teman-teman semua. Kemudian amal apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini? Yaitu
memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa? Semua amal soleh sok kerjakan di bulan Zulhijjah. Tilawah Quran, sedekah, ya, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, sholat yang sunnah, perbanyak ya, di bulan Zulhijjah ini. Kan ini momentum sama seperti Ramadan. Kenapa kalau Ramadan kita semangat mengerjakan amal soleh, ya, ketika Ramadan kita bangun malam, bangun jam 2 malam, sholat gitu, baca Quran, selama 1 Ramadan kita khatam Quran. Kenapa di bulan Ramadan ini kita sia-siakan? Padahal pahalanya sama, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi mulailah ya. Kita teman-teman sudah tahu, maka mulai bulan Zulhijjah ini yuk semangat untuk mengerjakan amal soleh. Dan yang kelima teman-teman, bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini yaitu menumpahkan darah. Maksudnya apa? Berkurban. Ya, berkurban. Kurban ini adalah sebagai bentuk pengorbanan. Ya. Gini, kenapa Idul Adha itu lebih istimewa ketimbang Idul Fitri? Karena kalau Idul Fitri itu kaitannya adalah ibadah seorang hamba dengan Allah. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha itu ibadahnya kaitannya bukan hanya dia dengan Allah. Tapi Idul Adha itu kaitan dia dengan Allah dan dengan manusia. Makanya Idul Adha dia lebih utama. Ya, ketika Idul Adha, ketika orang menyembelih binatang, itu sebetulnya bukan hanya sekedar menyembelih binatang, bukan. Tapi dia sedang menyembelih egonya. Dia sedang menyembelih sifat kebinatangannya. Ya. Dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang bisa menghalangi kedekatan kita dengan Allah itu apa? Al-hawa wa syahwat. Hawa dan syahwat yang bisa mencegah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bisa lulus ujiannya, meninggalkan anak dan istrinya, ya. Kemudian diperintahkan menyembelih anaknya. Kenapa bisa lolos? Karena Nabi Ibrahim mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Itu teman-teman semua. Jadi berkurban, ya. Boleh berkurbannya dengan kambing, gitu ya, domba. Boleh juga berkurbannya dengan sapi patungan, gitu. Boleh enggak kalau saya kurbannya 1 ekor sapi, saya 1 orang 1 ekor sapi? Boleh, ya boleh. Gitu. Saya nggak bisa kurbannya pakai sapi. Saya nggak bisa pakai domba. Nah, tuh boleh nggak kurbannya pakai ayam? Ya, boleh pakai ayam? Nggak boleh, ya. Sudah ada aturan mainan. Apa aturan mainnya? Kurbannya harus dengan binatang-binatang yang ditentukan oleh Nabi SAW. Ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Maka yang terakhir adalah, ini adalah momentum bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di 10 hari bulan Zulhijjah, kalau kita mengerjakan amal soleh, maka amal solehnya akan dilipat gandakan. Kalau kita mengerjakan dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Jadi kalau teteh mau ngagosip, tong bulan Zulhijjah. Engkewe bulan Muharram ngagosip. Nah, dilipat gandakan. Ya, pahalanya dilipat gandakan, dosanya pun sama dilipat gandakan. Ini sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan di bulan Zulhijjah. Maka kita gunakan sebaik mungkin momentum ini. Ini momentum kita untuk memperbaiki diri, momentum kita untuk menyemangati kembali. Ketika Ramadan kemarin semangat, Syawal mulai luntur, ya. Kemudian Zulqa'dah pada jatuh begitu ya semuanya. Maka Zulhijjah semangatnya dinaikkan kembali. Ya, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bersemangat dalam mengerjakan amal soleh, ya, amal soleh yang bisa kita lakukan, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama teman, sama tetangga, sama siapapun, ya. Lakukan itu di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab.